Acara selanjutnya adalah sambutan pengantar tim pengusul gelar pahlawan nasional Kiai Haji Maskur yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Masud Said MM. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim, para pejabat yang mewakili pemerintah Kota Malang, Pak Sekda, anggota DPRD, Pak Camat, perwakilan dari Polres Kota maupun Kabupaten Malang, perwakilan dari Kementerian Agama, juga Ketua Yayasan Al-Ma'arif yang saya hormati, Ketua Yayasan Sabilillah Malang, Romo Kiai Haji Masud Ali, yang saya hormati para dzuriyah, para guru, Pak Farhan Ismail, dan semua Pak Rektor Unira, dan Bunyai, ada Bunyai Tolha Hasan, ada Bunyai pengasuh Pondok Pesantren Al-Islahiyah, ada Bunyai Anissa Mahfud, ngapunten mboten saged nyebataken sepindah setunggal-setunggal. Ini mungkin situasi yang diangankan oleh beberapa tokoh di Malang dan di Jawa Timur. Hari-hari ini sejak Presiden mengumumkan penganugerahan gelar pahlawan nasional 2019, masyarakat Malang Raya, masyarakat Jawa Timur, masyarakat Indonesia, dan juga pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, dan juga dzuriyah dan para santri beliau, para guru, juga semua yang meneruskan perjuangan beliau Al-Maghfurlah Kiai Maskur ingin menikmati momentum ini. Akan tetapi hari ini kita juga kehilangan salah satu murid beliau, yaitu Profesor Dr. Basori Muhsin. Mudah-mudahan beliau arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selama bertahun-tahun dalam catatan ada beberapa tim yang telah mengusulkan beliau Kiai Maskur sebagai pahlawan nasional yang tertulis secara formal oleh negara. Selama beberapa dekade Kiai Maskur itu disaksikan oleh sejarah bahwa beliau benar-benar seorang pahlawan nasional yang perlu diteladani. Ada cerita menarik kemarin di Dewan Gelar. Dados pengusulannya itu seperti diceritakan tadi Pak Asari, mulai dari masyarakat, pemerintah kota, pemerintah kabupaten,
kemudian yayasan-yayasan, tokoh masyarakat, rektor-rektor, cendekiawan, dan juga masyarakat yang tidak bisa dicantumkan satu persatu namanya. Itu telah berikhtiar. Silakan. Telah berikhtiar agar Kiai Maskur diangkat menjadi pahlawan nasional. Walaupun secara hakikiyah insya Allah alam bersaksi, para alim bersaksi, sampai generasi yang sekarang itu bersaksi bahwa beliau betul-betul adalah pahlawan nasional. Salah satu dewan gelar, jadi nanti setelah pemerintah kota kabupaten ke provinsi Jawa Timur, ditandatangani harus oleh gubernur. Tentu ini proses menghabiskan mungkin 4 gubernur, karena dikeluarkannya di Gubernur Khofifah, tanda tangan dulu pertama di Gubernur Soekarwo, dan sebelumnya, pengusulan sebelumnya mungkin Gubernur Imam Utomo. Bayangkan, tanda tangan 4 gubernur lebih, 3 menteri, atau 4 menteri. Dulu Mutia Hatta. Dan yang memperjuangkan ini banyak orang, tidak 35 yang tercatat di Yayasan Sabilillah. Termasuk Prof. Kaswi Suaiban, ini adalah ketua tim peneliti dan pengusul dari yang sekarang ini sukses. Jadi di tangan beliau ini Prof. Kaswi Suaiban. Di belakang beliau tercatat 35. Dan ketika sidang gelar terakhir, dewan gelar terakhir, Bu Mutia Hatta, itu putrinya Profesor Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, juga beliau adalah tentu 2 orang yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kata-kata beliau kemarin, saya berkepentingan untuk meloloskan Kiai Haji Maskur. Mutia Hatta, orang yang tidak pernah rapat di Sabilillah, apa mana rapat nang Singosari, nggak tahu. Oleh Allah dibuka hatinya. Kenapa katanya? Dewan gelar itu orang-orang yang sudah integritasnya tidak perlu dipertanyakan. Karena saya orang yang masih hidup di istana ini menyaksikan Kiai Maskur betul-betul berjuang bersama ayahanda saya. Nek sing ngomong wong lowok waru utawa pagentan, wong nggak percaya mungkin. Itu Mutia Hatta, putrinya Profesor Dr. Muhammad Hatta, salah satu pendiri Republik ini, pembaca proklamasi kemerdekaan Republik ini. Sebelumnya nanti ditelangkan juga oleh Prof. Kaswi Suaiban. Nah, NU Kota Malang Oktober 2017 iku kok nggawe seminar Hari Pahlawan. Mereka juga menggagas bersama NU Kota Malang dan Pemkot Malang, dibiayai oleh Pemkot, akan mengusulkan Kiai Maskur. Itu Oktober. Pada minggu yang sama, waktu itu saya adalah staf khusus Menteri Sosial. Pada saat penentuan Dewan Gelar yang dulu, 2017, saya ikut mendengarkan, mencuri informasi. Ternyata untuk menjadi gelar pahlawan nasional itu sulitnya setengah mati. Harus lolos 7 aras. Aras pertama administrasi.
Jadi masih sampean tanda tangan wong sak kampung, wong sak kecamatan. Tapi tidak ada bukti otentik bahwa beliau pernah berjuang di Trenggalek, menemani Jenderal Sudirman. Beliaulah orang yang menegaskan bahwa Indonesia ini negara bangsa, bukan negara Islam, adalah Kiai Maskur. Kalau tidak ada bukunya yang menulis, tadi ada 7 kata beliau, ada 8. Saya mohon berdiri adik-adik saya yang sangat luar biasa, Dr. Kiai Haji Faisal Fatawi, ini sekretarisnya, berdiri. Sampean tanggung jawab ini. Beliau menyusun buku. Ada juga sebelah kirinya Mas Dini bin Pak Fatkola PKB. Sebelah kirinya lagi Ustadz Abdurrahim. Nah, inilah yang montang-manting ke sana kemari. Esok sore bengi. Nggak ada yang gaji, nggak ada yang memaksa, tetapi hatinya terbuka. Di dalam SK kami, Yayasan Sabilillah itu ada 35 orang. Tapi yang berperan mungkin 350 orang, tapi yang berperan mungkin 3.500 dan yang berperan lebih banyak lagi. Kula teng Trenggalek, lah iya lapo iki. Saking kedudute ati teng Trenggalek, apa bener Yai Maskur biyen tahu nang Trenggalek berjuang ngetut nih Panglima Besar Jenderal Sudirman. Masih ada seorang Ansor yang masih hidup. Hidup sederhana sama istrinya. Masya Allah umur panjang. Sangat sederhana. Dan dengan terbata-bata beliau bercerita, bener nak Kiai Maskur pernah ke sini. Suatu hari, suatu malam bersama Jenderal Sudirman dikejar-kejar Belanda. Dulu tidak ada listrik, hanya oncor dan obor. Dulu tidak ada aspal. Kalau kami berjalan lelah, harus lari ke sana kemari ke hutan untuk menyelinap agar tidak terbunuh Belanda. Tapi dasar wong sakti, Belanda itu juga mengirim orang-orang untuk memata-matai di mana Kiai Maskur berada. Dan hampir saja terbunuh, tapi diselamatkan oleh gedebok. Ada yang nggak ngerti gedebok? Pisang yang dipotong, dinaiki di sungai besar jam 12 malam. Kemudian lokasi di mana sebelum 10 menit Sugeng Krawo Kiai Pasori Alwi, mudah-mudahan beliau sehat terus, membimbing kita terus. Sugeng Krawo Kiai Anas Pasori. Masih ada petilasan, harus tertulis, harus ada fotonya, harus ada datanya, harus ada buktinya, enggak jarene. Dan kita sudah ke sana. Aras yang kedua adalah aras sosial politik. Karena semua wilayah, hampir semua provinsi mengaku ada pahlawannya. Setiap kabupaten mengaku ada pahlawannya. Apalagi hari ini. Sing pahlawan kayak Kiai Maskur. Ojo sampai aku didadekno pahlawan. Tapi dino-dino iki guduk pahlawan, ngaku-ngaku pahlawan. Jadi sibuk itu istana. Kok kabeh ngaku pahlawan? Winginane nduk endi? Dan dalam kaitan ini, komunikasi sosial politik kepada pemerintah, kepada tokoh masyarakat, kepada akademisi, kepada dan provinsi, kepada Kementerian Sosial,
kepada Dewan Gelar, ada TGU, Gelar, TGUPP, singkatannya aku gak apal. Jelimet Pak, sosial politik. Karena kalau begitu dibantah, ada 2 tokoh besar yang sekarang sudah lolos di Kementerian Sosial tapi sekarang tidak dikeluarkan. Tokoh besar itu adalah Haji Muhammad Soeharto. Tokoh besar itu ialah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kurang opo Pak Harto, kurang opo Gus Dur, memenuhi syarat administrasi, tetapi belum bisa dikukuhkan menjadi pahlawan. Saya nggak tahu, tapi memang ada kalkulasi politiknya dan tidak perlu disampaikan di sini. Nanti kalau Pak Harto oleh, horek, dikira presidennya itu pro terhadap Orde Baru. Engko nek Gus Dur oleh horek, negara iki apa ternyata orang yang pernah membubarkan MPR juga bisa jadi pahlawan. Sangat. Aras yang ketiga, aras akademik. Konco-konco wau, adik-adik saya tadi menulis buku, termasuk ada Duriah di sini, Pak siapa? Mas Najib nulis buku tentang siapa beliau, lahir di mana, tahun ini di mana, pernyataannya apa, konsisten atau tidak. Dan beliau memenuhi syarat yang ketiga, yaitu secara akademik dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa beliau adalah pendiri Republik Indonesia melalui BPUPKI yang bersidang bersama 9 orang. Wekdal rapat-rapat wonten dosen rektor Unisma, wonten rektor UIN, wonten Yayasan Al Ma'arif, wonten Yayasan Sabilillah, wonten Yayasan napa niku Unira, macam-macam. Kula sanjang ngeten keladuk. Saudara-saudara, jangan-jangan sampean di sini semua, kita di sini semua itu salah satunya karena berkahnya Al-Maghfurlah Kiai Maskur. Nek sampean dadi pejabat nduk Unisma, Unisma iku lho sing gawe sapa? Ojo lali. Diurut-urut ketua yayasan pertama adalah Kiai Haji Maskur. Nek sampai nang Unira itu Pak Hasan, sampai nomor berjudul lah. Sing ngedekno kan banyak tokoh termasuk Al-Maghfurlah Kiai Tolha Hasan. Itu pun kurang lebih juga melaksanakan titah dan amanah dari Al-Maghfurlah Kiai Maskur. Jadi gak iso mau judul. Sampai nang Sabilillah Kiai Mas'ud Ali, kulo Pak Farkan sedanten niku. Mau berjudul ana masjid ta? Masjid Tiban iku. Ora. Semuanya itu ada yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan orang mulia, pejuang sejati, orang yang sabar, orang yang ikhlas, dan beliau adalah Al-Maghfurlah Kiai Maskur. Pak Gubernur, waktu itu kula telepon ngene rapat. Izin Pak Gubernur, kami rapat mengusulkan Kiai Maskur. Siapa Pak Masud Kiai Maskur? Beliau adalah Panglima Hizbullah, Laskar Sabilillah, salah satu yang menghimpun perlawanan terhadap Belanda Jenderal Malabi. Hari Jumat 2 hari sebelum itu mengerahkan dan memotivasi seluruh santri-santri rakyat arek-arek Surabaya Arema. Jadi nek Arema tukaran ambek bonek ya ono salahe rek. Karena dulu itu 10 November ya gabungan ambek Arema sama bonek. Saiki soal bal-balan aja.
Pak Gubernur nyun sewu, kita di sini termasuk Pak Gubernur ada di Jalan Pahlawan itu karena musabab Allah mengirimkan para pahlawan, dan sekarang kami sedang mengusulkan Kiai Maskur yang juga pembela tanah air dan juga memungkinkan peperangan di 10 November di Tambak Sari di Surabaya itu menang dengan gelang gemilang dan Jenderal Malabi terbunuh. Jenderal Malabi itu Pak adalah seorang jenderal dari Inggris yang waktu itu Inggris kekuasaannya 1/4 dunia. Tidak ada negara yang lebih kuat dari Inggris saat itu. Ndak ono. Dunia itu seperapate wis dijajah oleh Inggris. Baik di Eropa, di Afrika, di Amerika dijajah Inggris, apalagi di Asia. Tapi terbunuh gagal total itu di Surabaya. Dan itulah karena itu kita tetap merdeka, dan itulah karena itu ada pemerintahan Republik Indonesia. Pak Karwo duduk di sini karena jasa Kiai Haji Maskur. Nggih Prof, kula tanda tangani. Semua dipermudah oleh Allah. Alhamdulillah. Aras yang keempat adalah aras politik. Kula niki pun napa? Yakin, ilmil yakin. Menurut pengalaman administrasi, bukti-bukti wis 2018 insya Allah. Kula telepon Pak Sekjen, kapan kira-kira diumumkan? Nanti Prof. Ternyata kurang 2 minggu ada tim yang berangkat ke Jawa Barat, yang berangkat ke NTB, yang berangkat ke Sulawesi Selatan, yang berangkat ke Banten, dan yang dapat adalah monggo Pak Dr. Mustangin, ini sekretaris Yayasan Unisma. Walaupun dia nggak dengar bahwa dia duduk jadi sekretaris karena Kiai Maskur, dia wis ngerti kira-kira. Semua ada musababnya. Oleh karena itu kita dengan spirit yang tinggi mewarisi beliau, kita usulkan beliau. Tadi politik wis kari tanda tangan presiden, wis kari tanda tangan. Iku April wonten rapat. Maret wonten rapat. Pak Presiden, kira-kira gini, ini rahasia, jangan ada wartawan nulis. Jenengan wingi 2014 niki kira-kira bahasane kawon, Jawa Barat kawon, Sulawesi Selatan kawon, mantun ngoten, NTB kawon, Banten kawon, urusannya politik. Makanya kalau dapat laporan ngriki niku pun gawe tumpeng wis katik setengah mateng kira-kira begitu. Nek gak salah. Sudah persiapan. Tidak salah karena memang ilmu yakin. Ilmu dunia mengatakan kita dapat 2018. Tapi diganti oleh tokoh-tokoh yang daerahnya kalah politiknya. Maka setelah diumumkan saya monggo matur nuwun. Maka nggih monggo setelah Maret, April, Mei kemudian diberikanlah penghargaan itu bulan November sehingga jadi menang. Tapi ini bukan konsumsi publik. Ini rahasia tapi diungkapkan, jadi bukan rahasia lagi. Ada politiknya di istana itu. Ada politiknya di kementerian itu. Ada politiknya. Makanya saya setuju. Makanya diperbanyak presidennya, wakil presidennya harus. Itu gubernurnya juga orang kita, bupatinya orang kita, dan juga yang lain-lain orang kita.
agar faham. Jadi tapi saya juga membayangkan di tengah kita berbesar hati, bersyukur, tahniah, umpamane Yai Tolha tasik sugeng, betapa hati beliau berbesar hati. Ketika diumumkan beliau Al-Makfurullah Kiai Maskur enggak dapat sebagai tokoh, sebagai panutan, Kiai Tolha tetap sabar. Nek wis wayahe ya wis wayahe, nek gurung ya gurung, sampean terusno saja. Sesungguhnya saya tahu beliau juga segera menangi ketika Kiai Maskur mendapatkan penghargaan negara. Tapi insya Allah beliau tidak mati yang sebenar-benarnya. Beliau insya Allah masih tersenyum, masih bangga. Kader-kadernya masih berjuang dengan tulus insya Allah dan dengan gerak yang cepat. Aras yang kelima, kita ini harus ada jalur komunikasi yang baik. Kalau bahasa Inggrisnya, we are now living in the era of communication. Silaturahmi itu harus dekat sama semua orang. Karena kalau kita enggak silaturahminya bagus, mau ke Pak Anton, waktu ke Pak Anton, gampang karena kenal. Mau ke Pak Karwo, gampang karena kenal. Mau ke menterinya, gampang karena kenal. Mau ke istana, gampang karena kenal. Mau ke orang-orang di sana itu tim gelar itu ada namanya Doktor siapa Pak Rahim? Anhar Gonggong. Pak Anhar Gonggong itu ahli sejarah yang paling terkenal di Indonesia. Kalau beliau bilang iya, anggota 6 yang lain insya Allah iya. Karena pengetahuannya, data-datanya tentang pahlawan-pahlawan nasional itu lengkap sekali. Yang tadi cerita saya terputus bahwa ketika ada di sidang gelar 2017, Anhar Gonggong yang orangnya rambutnya panjang, ndak mau tola-tola lurus, apa maneh dirayu, apa maneh disogok, apa maneh diancam, nggak berlaku bagi Anhar Gonggong. Tapi kok saya ini agak lancang dari jauh. Kiai, di Malang itu ada Kiai Pak Anhar Gonggong, di Malang itu ada Kiai Maskur. Masih ingat saya. Gimana kalau beliau? Langsung bilang, kalau beliau saya loloskan. Padahal pada saat itu tidak sidang tentang Kiai Maskur. Itulah makanya kita pulang, kita minta salah satu dirjen yang menangani kepahlawanan untuk ke PCNO sidang seminar itu. Dan dia sekarang dapat berkah. Dulu sekretaris dirjen, sekarang naik eselon 1, eselon 2 menjadi dirjen. Mek tanda tangan tok itu loh, langsung naik pangkat. Jadi pun khawatir dengan IKB. Insya Allah naik pangkat mari ping. Insya Allah. Ada aras yang kelima, ada aras yang keenam. Aras yang keenam itu kayak jadi presiden, kayak jadi gubernur. Rungokno calon-calon iki tidak bisa kalau durung waktune, durung titi mongsone, ambek guduk jodone iku menjadi gelar pahlawan. Lebih sulit mendapatkan titahnya Allah menjadi gelar pahlawan nasional daripada menjadi gubernur. Masya suarane akeh, kalau tidak punya nas, tidak punya kudrat iradatnya, tidak tercantum di Lauh Mahfud, tidak bisa jadi pahlawan. Dan beliau memenuhi syarat. Dan yang terakhir, tidak lain tidak bukan adalah amal soleh beliau dan doa kita semua sehingga melancarkan proses ini semua. Saya atas nama salah satu dari anggota tim pengusul mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh tim, terutama Dzuriyah, mohon maaf karena kami sebetulnya tahu bahwa beliau tidak ingin dipahlawankan. Tapi kami yang hidup di era ini perlu contoh, perlu uswah hasanah, perlu panutan, perlu orang-orang yang kita contoh
maka kita perjuangkan saja, walaupun memang benar-benar beliau tidak ingin dipahlawankan. Dan permohonan maaf kepada semuanya yang terlibat, yang tentu pada saat itu ada kekosongan informasi dan saya membuat siaran pers. Istana mengatakan jam 5 sore tanggal 7, kalau tanggal 8 hari Jumat itu. Jadi waktunya sangat pendek, tidak ada persiapan. Prof. Kaswidi, Bogor, pulangnya Minggu. Kulo nggih teng Yunisma, konsentrasi teng Pasca Sarjana. Yai Mas'ud Ali ngurusi sabilillahnya. Tapi karena terlalu banyak pertanyaan, kami membuat siaran pers. Yang siaran pers itu tidak bisa mencantumkan seluruh yang berkepentingan. Karena saya katakan tadi, walaupun jumlahnya 35, yang berperan boleh jadi 350, bahkan 3.500, bahkan yang berperan 3,5 juta. Kalau kene gopo ngurusi terima kasih kepada yang berperan satu-satu, itu artinya worong ngurusi Yai Maskur, mek ngurusi terima kasih kepada yang berperan. Nah ini saya minta mohon maaf, nggak bisa nyatet satu persatu. Insya Allah akan mencatatnya. Demikianlah apa yang kita sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua melanjutkan perjuangan beliau. Sebagai penutup, setelah penganugerahan dan kita sudah menghubungkan cucu beliau dengan Kementerian Sosial ke istana, memang tidak ada yang mewakili dari Jawa Timur kecuali gubernur. Karena memang jam 9 malam golek pesawat wis tutup. Lah Jumat acaranya siang. Di samping itu kita memang nggak perlu lah bondong-bondong ke sana semua, walaupun punya hak. Biar saja cucu beliau dan juga gubernur mewakili masyarakat Jawa Timur seluruhnya. Ketika rapat, mohon izin Kiai, mohon izin para bunyai, mohon izin yayasan. Kita ini hampir kehilangan sejarah. Di NU, di nasional, di Singosari. Buku beliau yang 8 itu nanti nek suwek, nek wis entek, siapa yang baca? Rumah yang bagus seperti itu siapa yang rawat? Foto-foto yang sangat bagus itu mampu bertahan berapa tahun. Padahal kita bertekad agar anak cucu kita meneladani. Saya mengusulkan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur agar nanti minimal ada perpustakaan Kiai Haji Maskur dan juga Museum Kiai Haji Maskur. Nanti prosesnya juga tidak gampang, tapi kalau itu terjadi, insya Allah apa yang beliau perbuat, visualisasinya, datanya, faktanya, bukunya akan kita bisa dilihat di situ. Ini wacana, jangan diambil hati, jangan baper. Cuma wacana, kalau nanti diizinkan orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Jakarta, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, kalau kepingin tahu pahlawan dari Jawa Timur yang ada di Singosari, Malang, bisa ke Museum Kiai Haji Maskur. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.